Pada tahun 2017, akhir dari bulan Agustus di Filipina ditemukan binatang seperti ini. Ciri-ciri binatang ini nyaris sempurna seperti ciri-ciri binatang jasah yang disebutkan Rasulullah terkait dengan binatang yang memata-matai Dajjal. Tubuhnya penuh dengan bulu. Ini disebutkan dalam surat An-Naml ayat ke-82. Ya, binatang ini seperti ini dan dia tidak pernah jauh dari laut karena dia selalu ingin membasahi tubuhnya dan dia pun makan dari makanan ikan laut. Maka dia tidak pernah jauh dari pantai. Seperti ini. Nah, binatang inilah yang mengajarkan prasasti mengajarkan akidah tauhid kepada Samiri muda. Yang ketiga, engkau diurus oleh Jibril, karena itu janganlah engkau mengkhianati janjimu dengan Allah. Hanya engkau saja di pulau ini. Panel yang kelima, makanlah dan nikmatilah makanan dan minuman yang menjadi rizki dari Allah sesuai kehendakmu. Tidurlah sesukamu, tapi sembahlah Allah dalam berbagai keadaanmu dengan tasbih keesaan Allah kepadanya, yaitu dengan melaksanakan solat yang diwajibkan kepadamu. Allah lah sang raja, Allah yang Maha Esa. Dia tidak berayah dan tidak pula mempunyai anak. Allah Tuhan Tuhan yang maha besar dan maha agung. Dialah yang maha raja. Ada 7 panel. Panel yang ke-7 bercerita tentang Nabi Muhammad. Panel yang ke-6 itu bercerita tentang nabi-nabi. Dan khusus panel yang ke-7 cerita tentang Nabi Muhammad. Jadi Dajjal sudah tahu, Samiri sudah tahu bahwa akan diutus Nabi Muhammad di akhir zaman. Dan itu Nabi yang terbaik. Makanya dia iri. Nah, selesai panel ini disampaikan, maka binatang sejasasa berkata, wahai Samiri, saksikanlah aku telah menunaikan innani qad fa'altu ma umirtu min rabbi. Demi Allah, saksikan aku sudah menunaikan apa yang diperintahkan padaku, kata binatang jasasa. Maka sekarang adalah perintah terakhir, yaitu pertanyaan dariku untukmu. Hal tu'minu billah, apakah kau beriman pada Allah? Wa bima unzila ilaih, dan dari apa yang diturunkan kepada nabi-nabinya, kepada Jibril maksudnya. Famadal jawab ya Samiri, apa jawabanmu ya Samiri? Samiri tidak menjawabnya. Lama ditunggu-tunggu, Samiri tidak menjawabnya. Sehingga binatang ini pun pergi dengan menjerit, dengan jeritan yang membuat Samiri ini pekak telinganya. 2 kali lagi datang lagi kembali kepada Samiri dan berkata binatang jasasa, ya Samiri, famadal jawab? Hal tu'minu billah, in tu'minu billah fatakunu mu'minan ajaba imanika ila yaumil qiyamah. Jika kau beriman kepada Allah, maka sungguh kau akan menjadi mukmin yang menakjubkan imannya. Inna ajalaka ukhirat ila akhir zaman. Sesungguhnya ajalmu ditangguhkan sampai akhir zaman. Jika kau beriman pada Allah, engkau akan menjadi mukmin yang menakjubkan. Fa in lam tu'min billah, tapi jika kau tidak beriman kepada Allah, wa bima unzila ilaih, dan apapun yang diturunkan pada Jibril, innaka minal mal'unina ila yaumil qiyamah, dan kau terkutuk sampai hari kiamat nanti. Tidak juga dijawab. Pergi lagi binatang jasasa tadi sambil memekikkan suara yang pekikan yang keras. Yang ketiga kali yang terakhir dia bertanya kembali. Dan apa jawaban Samiri? Hei jasasa binatang buruk rupa, lihat di pulau ini tidak ada siapapun kecuali engkau dan aku. Dan yakinilah kalau panel ini bukan tentang Allah yang di langit sana, tapi yang disebut Allah itu saya. Hei jasasa, akulah Allah itu. Oh, dia menjerit dengan jeritan yang makin keras. Sampai si Samiri pun menutup kedua telinganya. Sejak saat itulah binatang itu pergi dan berkata, innaka dajjal, innaka dajjal, innaka dajjal. Engkau adalah pendusta, engkau adalah pendusta. Pendusta sampai hilang suaranya. Di saat itulah Samiri mendapatkan gelar Dajjal. Jadi siapa nama asli Dajjal? Samiri. Dajjal artinya Al-Kazab, pendusta, bukan singkatan tadi. Baik, nah sejak saat itulah Samiri keluar dari pulau itu dan dia sudah menyandang gelar Dajjal, pendusta, karena dia mengaku Tuhan. Baik, Ibabillah rahmatullah. Jangan salah, Dajjal kecerdasan yang mampu melakukan cloning dan mampu melakukan berbagai macam riset dan eksperimen. Hatta eksperimen yang mengilhami film Hook itu Dajjal bisa melakukan. Bahkan ketika orang membayangkan kendaraan tercanggih itu pesawat terbang, Dajjal sudah mampu membuat piring terbang dengan kecerdasannya. Ya. Rasulullah menyebutkan kendaraan Dajjal itu dia bisa terbang, kata Rasulullah. Dan kecepatan terbangnya 5 km per sekon. 1 detik 5 km. Hanya dengan berkedip-kedip dia berkeliling dunia. Ya. Kecepatan ini diambil dari hadis Rasulullah. Berapa kecepatannya Rasulullah ketika dia terbang di muka bumi? Ya, kendaraan yang dia gunakan itu kecepatan terbangnya seperti awan yang ditiup angin, kata Rasulullah. Dan awan rata-rata ditiup angin itu 5 km per sekon. Dan jarak dari satu telinga ke telinganya, artinya setengah diameter atau diameter kepalanya, keledai yang dia gunakan, Rasul menyebutnya keledai, itu arba'una zira, 40 hasta, 27 meter. Diameternya itu 27 meter. Keledai macam apa yang jarak dari satu telinga ke telinganya 27 meter? Kalau bukan piring terbang. Ini bisa 24 meter kan? 27 meter. Bisa tidak? Bisa. Dan kecepatannya pun sama. Dan pernah meninggalkan jejak Cop Circle di Yogyakarta. Nah, Cop Circle